Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bujiono dan teman-teman yang saya kasihi. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Salsa Bila dengan NIM akhir 019, yang kedua ada Nadia Faustina dengan NIM akhir 242, kemudian yang ketiga ada Manuela Vanentera dengan NIM akhir 372, dan yang keempat ada Dita Sapsari dengan NIM akhir 421, dan yang terakhir ada Anissa Uswatun dengan NIM akhir 437. Untuk materi yang pertama yaitu ada relevansi laba akuntansi. Sebelum itu akan dibahas lebih dahulu mengenai pengertian laba akuntansi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut LKUI, laba akuntansi itu secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Yang kedua ada menurut Yadianti, secara sintaksis accounting income atau laba akuntansi merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban atau selisih antara pendapatan atau beban yang berdasarkan pada prinsip realisasi atau aturan matching yang memadai. Sedangkan menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 menyatakan bahwa informasi laba merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Next slide. Masih menurut Belkawi, laba akuntansi itu memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada konsultat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengakuan biaya atau expense dalam bentuk cost historis. Yang kelima, laba akuntansi menghendaki adanya perbandingan antara pendapatan dengan biaya relevan dan berkaitan dengan pendapatan. Karakteristik laba tersebut itu berkaitan dengan identifikasi sifat laba, sehingga memungkinkan untuk menganalisis transaksi yang bisa mempengaruhi laba. Next slide. Yang berikutnya yaitu relevansi laba akuntansi. Menurut Almelia dan Sulistyawati, mereka mendefinisikan relevansi sebagai kemampuan menjelaskan atau explanatory power informasi akuntansi terhadap harga saham. Laba akuntansi atau laba dilaporkan ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual, sehingga laba akuntansi itu dikatakan relevan jika angka laba tersebut mampu mencerminkan perubahan harga yang terdapat pada pasar, sehingga hal itu menyatakan bahwa laba akuntansi tersebut mempunyai informasi yang berguna bagi investor. Selanjutnya, untuk mengukur relevansi laba akuntansi bisa diproksikan dengan laba operasi. Berikut menurut PSAK 46 yang secara efektif berlaku periode 1 Januari 2015, rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Jadi laba operasi itu bisa didapat dari laba kotor atau GB dikurangi sama beban operasi atau OE. Next slide. Baik, selanjutnya adalah konsep akuntansi tradisional tentang laba. Jadi konsep akuntansi tradisional tentang laba ini merujuk pada cara-cara klasik dalam mengukur dan melaporkan laba suatu entitas bisnis. Jadi di konsep laba akuntansi ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang menjelaskan tentang konsep ini. Next slide. Yang pertama ada definisi dari laba sendiri. Jadi sudah dijelaskan, jadi secara singkatnya laba dalam akuntansi tradisional itu biasanya didefinisikan sebagai selisih antara pendapat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Nah, laba ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah laba kotor dan laba bersih. Laba kotor itu merupakan pendapat dari penjualan yang dikurangi dengan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Kemudian kalau misalnya laba bersih merupakan laba kotor yang dikurangi dengan semua biaya operasional seperti pajak dan biaya lainnya. Ini adalah semua laba yang tersisa setelah biaya yang diperhitungkan. Kemudian yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi tradisional, pendapatan itu diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan, serta sudah ada kepastian kalau misalnya pembayaran sudah diterima. Nah, prinsip ini tuh mengikuti akuntansi sebagai prinsip akrual. Kemudian ada pengukuran biaya. Nah, pengukuran biaya ini dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan yang harus diukur dan dicatat dengan akurat. Nah, biaya ini tuh mencakup dua, yaitu ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung itu biaya yang langsung didistribusikan pada produk jasa. Contohnya kayak bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kalau misalnya biaya tidak langsung, itu seperti biaya didistribusikan pada produk tertentu kayak misalnya sewa, utilitas, gaji staf, administrasi. Next slide. Kemudian konsep akuntansi tradisional juga meliputi laporan laba rugi. Nah, laporan laba ini dihitung dan dilaporkan dalam laporan laba rugi yang merupakan salah satu laporan keuangan utama. Nah, laporan laba rugi ini menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba selama periode tertentu. Hal ini memberikan gambaran tentang kinerja laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kelima ada analisis laba. Dalam akuntansi tradisional, analisis laba itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.
Contohnya mengevaluasi analisis risiko, rasio laba, kemudian hal yang dapat membantu dalam menilai profitabilitas perusahaan. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan konsep tradisional. Jadi meskipun konsep akuntansi tradisional tentang laba telah digunakan secara bertahun-tahun, tapi hal ini tuh masih ada keterbatasan. Contohnya seperti tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Hal ini disebabkan karena konsep tradisional ini nggak bisa mempertimbangkan nilai waktu dari waktu uang yang dapat mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Kemudian ada fokus laba pada jangka yang pendek. Jadi terkadang tuh fokus konsep akuntansi tradisional ini hanya pada laba jangka pendek dan dapat mengabaikan investasi jangka panjang yang penting. Kemudian ada memperhitungkan aspek non finansial kesehatan keseluruhan perusahaan karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepuasan pelanggan, reputasi, dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari konsep akuntansi tradisional ini tentang laba ini memberikan dasar yang penting untuk memiliki kinerja keuangan suatu entitas. Namun dengan seiring perkembangannya bisnis, lingkungan, dan ekonomi, kita harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih baik non finansial yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah konsep laba. Laba sendiri adalah jumlah residual atau selisih penghasilan dikurangkan dengan semua beban, termasuk semua penyesuaian pemeliharaan modal. Jadi, bila beban melebihi penghasilan berarti telah terjadi kerugian. Nah, konsep laba ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konsep laba pada tingkat sintaksis atau struktural. Yang kedua ada konsep laba pada tingkat semantik atau interpretatif. Dan yang ketiga yaitu konsep laba pada tingkat pragmatis atau perilaku. Next slide. Selanjutnya yaitu konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal ini merupakan konsep perhitungan laba. Dalam konsep ini, laba dianggap harus memperhitungkan bahwa modal yang diinvestasikan harus terpelihara. Konsep pemeliharaan modal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pemeliharaan modal keuangan. Jadi menurut konsep ini, laba itu hanya diperoleh kalau jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aktiva bersih pada awal periode. Pemeliharaan modal keuangan ini dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode ini melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Nah, konsep ini tuh memerlukan penggunaan dasar pengukuran biaya gini atau current cost. Next slide. Baik, berikutnya yaitu konsep nilai saat ini. Jadi nilai saat ini itu dapat diperhitungkan berdasarkan beberapa metode. Yang pertama kapitalisasi, yang kedua harga masuk saat ini, yang ketiga dari harga keluar saat ini, yang keempat kombinasi dari ketiga nilai-nilai tersebut. Next slide. Ini yang pertama yaitu ada kapitalisasi. Jadi menurut metode ini itu merupakan nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang dari suatu aktiva, sekelompok aktiva, atau total dari aktiva itu sendiri. Nah, untuk menghitung nilai yang dapat dikapitalisasi ini ada 4 variabel yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ada ekspektasi arus kas yang timbul akibat penggunaan atau penghapusan aktiva. Yang kedua, waktu dari ekspektasi arus kas tersebut. Yang ketiga, jumlah tahun dari sisa usia aktiva. Dan yang keempat, tingkat diskonto yang tepat. Nah, dari tingkat diskonto tadi ada beberapa, yaitu yang pertama tingkat diskonto historis, yang kedua tingkat diskonto saat ini, yang ketiga ekspektasi tingkat diskonto rata-rata, yang ketiga ekspektasi tingkat diskonto rata-rata, yang keempat biaya rata-rata tertimbang, dan kelima tingkat pinjaman tambahan. Metode nilai kapitalisasi ini dianggap berguna untuk keputusan-keputusan operasional jangka panjang seperti anggaran modal dan pengembangan produk, serta nilai-nilai kapitalisasi dari piutang dan utang jangka panjang itu digunakan dalam laporan keuangan. Next slide. Baik, yang kedua ini ada harga masuk saat ini. Jadi harga masuk saat ini itu menggambarkan jumlah uang atau pembayaran lain yang akan diperlukan untuk memperoleh aktiva yang sama atau ekivalen. Dikarenakan untuk membuat keputusan masa depan, kita harus memiliki informasi tentang hal-hal akurat saat ini dan masa lalu. Jadi terdapat beberapa interpretasi dari harga masuk saat ini yang telah digunakan, seperti biaya penggantian, yang mana merupakan sama dengan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva ekivalen di pasar barang bekas yang memiliki sisa masa manfaat yang sama. Lalu ada biaya produksi yang mana untuk memperoleh suatu aktiva identik dengan aktiva yang ada.
Lalu selanjutnya terdapat 3 metode pengukuran dari harga masuk saat ini, diantaranya itu yang pertama penetapan harga pasar, 2 indeks harga khusus, dan yang ketiga appraisal atau estimasi dari harga manajemen. Next slide. Yang ketiga ada harga keluar saat ini. Jadi interpretasi dari harga keluar saat ini yaitu yang pertama, harga keluar saat ini menggambarkan jumlah kas yang karenanya suatu aktiva itu dapat dijual atau suatu kewajiban itu dapat dijadwalkan kembali. Yang kedua ada dalam kasus di mana harga jual di masa depan yang telah disesuaikan itu mendapatkan perhatian, sebagai gantinya akan dipergunakan konsep dan ekspektasi nilai keluaran atau nilai bersih yang dapat terrealisasi. Jadi ciri-ciri utama dari sistem harga saat ini, harga keluar saat ini itu adalah ditinggalkannya sepenuhnya prinsip realisasi untuk pengakuan laba. Dan melakukan penilaian bagi seluruh aktiva dan moneter pada harga keluar saat ini akan menghasilkan pengakuan seluruh keuntungan dengan segera. Next slide. Keempat, yang terakhir ini adalah kombinasi dari nilai-nilai metode. Jadi terdapat adanya kombinasi dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh ketiga metode yang sudah saya sebutkan tadi, yang mana skala usulan yang dikelompokkan menjadi kategori-kategori berikut ini. Yang pertama yaitu ada aktiva penting versus aktiva tidak penting, yang mana aktiva penting itu didasarkan pada atas peran yang diharapkan dari aktiva tertentu terhadap operasi entitas, di mana masa depan yang dapat diramalkan dilihat secara umum akan meneruskan penggunaan atau menghentikan penggunaan. Sedangkan aktiva tidak penting itu dinilai dari harga keluar saat ininya. Aktiva yang penting dinilai pada harga masuk saat ininya. Perbedaan antara aktiva penting dan aktiva tidak penting menggambarkan suatu modifikasi. Yang kedua ada nilai bagi perusahaan. Jadi menurut pendekatan ini tuh aktiva dinilai pada jumlah yang menggambarkan biaya kesempatan bagi perusahaan, yaitu kerugian maksimum yang mungkin terjadi jika perusahaan kehilangan aktiva-aktiva tersebut. Yang ketiga adalah ada usulan biaya penggantian dari SEC. Jadi sebagai langkah pertama para perbaikan beberapa keterbatasan dari akuntansi biaya historis, yaitu Securities and Exchange Commission atau SIC menyebut biaya penggantian sebagai suatu metode penggantian, yaitu metode pengungkapan yang wajib bagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi biaya penggantian itu didefinisikan sebagai jumlah terkecil yang harus dibayarkan dalam proses operasi bisnis normal untuk memperoleh satu peralatan baru yang beroperasi berkapasitas produktif. Yang keempat ada kombinasi nilai. Jadi pendekatan ini tuh mencoba untuk menghindari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh harga keluar saat ini, harga masuk saat ini, dan metode-metode kapitalisasi lainnya. Yang kelima ada konsep laba usaha. Jadi konsep ini akan menyoroti hal-hal yang membedakannya dengan laba akuntansi. Dengan kata lain, laba usaha ini sama dengan laba akuntansi setelah dikurangi dengan realisasi keuntungan kepemilikan untuk periode yang bersangkutan dan dibuat aktualnya selama periode sebelumnya, ditambah dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan. Jadi, akuntansi biaya histori berlandaskan asumsi bahwa satuan moneter tetap stabil atau bahwa perubahan nilai dari satuan moneter tersebut tidak signifikan. Namun, seperti yang kita ketahui, daya beli umum dolar telah mengalami penurunan yang berkelanjutan. Daya beli ini yang menunjukkan kemampuan satuan moneter untuk membeli barang atau jasa memiliki hubungan yang erat dengan harga dari barang-barang atau jasa yang diperdagangkan. Perubahan-perubahan dalam daya beli dari dolar dengan menggunakan angka-angka indeks. Indeks harga adalah rasio dari harga rata-rata sekelompok barang atau jasa pada tanggal tertentu, dengan harga rata-rata dari sekelompok barang atau jasa yang serupa tanggal tertentu yang lain, yang disebut sebagai tahun dasar ketika harga indeks adalah sama dengan 100. Pada tingkat ini, pas-pas moneter itu didefinisikan sebagai pas-pas dengan jumlah tetap tanpa memperhatikan perubahan harga. Untuk periode 0, neraca dalam dolar dapat dinyatakan di waktu 0 adalah M0 plus N0 sama dengan R0, di mana M0 itu adalah pas-pas moneter, N0 adalah pas-pas moneter bersih, R0 adalah ekuitas residu. Diasumsikan juga bahwa terjadi perubahan dalam tingkat harga umum P, menurut definisinya adalah P sama dengan P1 per P0 min 1, di mana P0 adalah indeks harga pada waktu 0, dan P1 adalah indeks harga pada waktu bersamaan neraca pada T2 yang disajikan kembali untuk perubahan dalam tingkat harga umum, yaitu M0, buka kurung 1 plus P, tutup kurung plus N0, buka kurung 1 plus P, tutup kurung R0, buka kurung 1 plus P, tutup kurung. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menyajikan kembali jumlah biaya histori yang terdapat dalam laporan keuangan tradisional ke dalam satuan-satuan tingkat daya beli umum. Yang pertama, dapatkan satu kumpulan lengkap laporan keuangan biaya histori. Yang kedua, tentukan dan dapatkan satu indeks tingkat harga umum yang dapat diterima di mana data dari angka-angka indeks yang ada mampu mencakup umur dari pos tertua yang terdapat di dalam neraca. Yang ketiga, klasifikasi setiap pos di neraca sebagai pos moneter atau non-moneter. Yang keempat, lakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-moneter dengan menggunakan satu faktor konversi untuk mencerminkan tingkat daya beli umum saat ini. Dan yang terakhir yaitu hitunglah keuntungan dan kerugian tingkat daya beli umum atau tingkat harga umum yang muncul dari kepemilikan atas pos-pos moneter. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.